Oke, selamat datang lagi di penelusuran kita. Kali ini kita mau coba selami lapisan-lapisan tersembunyi dari distrik Osaki di Tokyo. Bekalnya lumayan lengkap nih, ada artikel, catatan sejarah, bahkan beberapa peta sama foto lama yang Anda bagikan, keren banget. Ya, betul. Misi kita hari ini, yaitu kita mau coba lihat lebih jauh dari citra modern Osaki ya, yang isinya gedung perkantoran kayak Gate City atau Osaki New City itu. Betul sekali. Kita mau gali cerita sejarahnya, cari permata tersembunyi yang bikin Osaki ini unik. Dari era Meiji sampai sekarang. Oke, siap. Mari kita bedah bareng-bareng. Fokus kita kali ini, gimana ya? Mengungkap bagaimana masa lalu industri Osaki dan semangat juang komunitasnya itu masih kerasa sampai sekarang. Seringnya di tempat-tempat yang nggak kita duga. Jadi melihat di balik fasad modernnya gitu ya? Persis. Ini tentang melihat lebih dalam dari permukaannya. Oke, menarik. Kita mulai dari mana nih? Mungkin dari akar industrinya dulu kali ya? Boleh. Ada satu sumber yang menarik banget, nyebut soal Osaki Seikosho. Itu pabrik baja Osaki. Osaki Seikosho, oke. Tahun berapa itu? Didirikan tahun 1906, jadi akhir era Meiji gitu. Ini salah satu cikal bakal industri baja penting di Jepang loh. Wow. Lokasinya di mana tuh dulu? Katanya sih deket banget sama pintu timur stasiun Osaki yang sekarang. Coba bayangin aja, pabrik gede, cerobong asap tinggi, ada rel kereta khusus juga. Wah, beda banget ya sama Osaki sekarang. Pemandangan industri awal gitu. Iya, betul. Dan yang seru, ternyata warisan fisiknya itu nggak sepenuhnya hilang. Oh ya, maksudnya gimana? Meskipun pabriknya udah nggak ada, sumber kita ini nunjukin ada semacam permata tersembunyi, sisa-sisa bata merah di sekitar pintu timur stasiun Osaki. Wah, sisa bangunan pabriknya gitu. Bisa jadi pondasinya atau bagian dari struktur lama. Fragmen dari era itulah pokoknya. Menarik banget. Terus, kalau kita mau lihat, gimana caranya sumbernya ngasih tips nggak? Ada. Disaranin sih, coba jalan kaki aja ke arah kantor distrik Shinagawa, Oke, ke arah kantor distrik. atau coba telusuri gang-gang kecil di dekat stasiun situ. Nah, sambil jalan, perhatiin baik-baik. Mungkin nemu pondasi bangunan tua atau gudang yang udah dialih fungsi. Jadi harus jeli ya? Iya, kadang katanya struktur bata merahnya itu malah jadi bagian bawah bangunan baru. Jadi kayak terintegrasi gitu. Oke. Jadi nemuin potongan bata merah ini kayak baca kode sumber perkembangan Ozaki gitu ya. Bukti fisik dari era industrialisasi Meiji. Nah, itu dia. Persis. Menemukannya itu kayak nyambungin titik ke masa lalu. Sumbernya juga bilang, suasana di area itu yang cenderung, gimana ya, pragmatis, tenang, itu mungkin juga warisan dari masa lalu industrinya. Oke, dari sisa industri kita geser yuk ke cerita berikutnya. Tentang ketahanan manusianya. Ini juga penting kan? Betul banget, sumber-sumber Anda ini ngebawa kita ke masa setelah gempa besar Kanto tahun 1923. Itu akhir era Taisho. Gempa Kanto ya? Itu kan dahsyat banget dampaknya ya ke Tokyo. Nah, Osaki waktu itu katanya relatif lebih kosong dan yang penting punya akses kereta api. Jadi banyak pengungsi yang datang ke sana. Oh, jadi tempat pelindungan gitu ya? Iya. Terus di sepanjang Sungai Meguro muncul permukiman-permukiman darurat. Dibangun dari kayu seadanya, namanya Mokuchinyado. Mau kucing nyado. Kedengarannya sederhana ya? Iya, kondisinya pasti sulit waktu itu. Tapi ini jadi titik awal buat banyak orang bangun hidup lagi. Ini nunjukin peran Osaki dalam pemulihan Tokyo pasca bencana. Luar biasa ya semangatnya. Terus jejak Mokuchinyado ini masih ada nggak sekarang? Atau udah hilang sama sekali? Bangunannya sih udah lama hilang ya, tapi semangat komunitasnya, kehidupan sehari-harinya, itu katanya berlanjut dalam bentuk lain. Oh ya, dalam bentuk apa tuh? Nah, sumber menunjuk ke jalur pejalan kaki yang tenang di sepanjang Sungai Meguro. Terus juga toko-toko kecil yang gayanya shitamachi banget. Shitamachi. Maksudnya kayak pusat kota tua gitu ya? Suasananya beda? Iya, beda. Khususnya di sisi Osaki sungainya antara stasiun Osaki sama Gotanda. Katanya lebih tenang dibanding area yang terkenal buat lihat bunga sakura itu. Oke. Jadi bukan cuma jalur sungainya yang menarik, tapi juga toko-tokonya ya? Betul, di gang-gang kecil dekat situ. Coba deh, cek sekitar jembatan Osaki di jalur Tokaido lama atau area Osaki 1 Chome, 2 Chome.
Di sana ada apa aja? Nah, disitulah bisa nemu restoran lokal, kafe-kafe kecil, atau izakaya bar kecil gitu, yang udah buka puluhan tahun. Mungkin ada yang dari zaman Showa malah. Wah, ini dia nih permata tersembunyinya. Jadi tempat-tempat ini yang katanya punya atmosfer lokal yang kental, ramah, harganya juga bersahabat. Iya, sumbernya bilang gitu. Seolah-olah mewarisi semangat gotong royong dari zaman Mukuchin Yado dulu. Ini cara otentik buat ngerasain asa shitamachi, osaki yang mungkin beda dari tempat lain ya. Bisa dibilang begitu. Kalau kita sambungin semua ini, ya kelihatan kalau pesona Osaki itu bukan sesuatu yang sengaja dibikin buat turis. Jadi lebih organik gitu ya tumbuhnya. Iya, pesonanya itu ada di endapan sejarahnya, di kehidupan sehari-hari warganya, di semangat yang bertahan lama itu. Jadi, apa artinya ini semua buat Anda yang dengerin? Ya, artinya Osaki itu nawarin pengalaman yang beda banget kalau Anda mau sedikit melambat dan melihat lebih jeli. Betul. Setiap sisa bata merah yang mungkin Anda temukan, jalur sungai yang tenang, kedai tua bergaya Showa, semuanya itu bagian dari cerita Osaki yang lebih dalam. Lebih otentik gitu ya. Iya, ini juga mungkin bisa jadi pertanyaan menarik nih kalau Anda nanti jalan-jalan di Osaki. Coba deh perhatiin detail-detail kecil ini. Detail apa aja tuh misalnya? Yaitu tadi, sisa bata, gang kecil, toko tua. Ini bukan cuma bangunan atau jalan biasa loh. Ini tuh kayak gema dari sejarah industrinya, dari ketahanan manusianya, dari denyut kehidupan sehari-hari yang udah ngebentuk distrik ini lebih dari seabad. Oke, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan mungkin renungkan. Apa tuh? Selain sisa-sisa bata merah, pabrik baja atau kedai tua yang nyimpen memori Mokuchin Yado, kira-kira bentuk kode sumber Osaki apa lagi ya yang mungkin masih tersembunyi? Di sudut-sudutnya yang jarang dijelajahi. Nunggu ditemuin sama pengamat yang jeli kayak Anda.